Baik, saya akan menjelaskan mengenai fenomena kesurupan yang sering kita jumpai di masyarakat, baik di tayangan atau yang kita saksikan langsung. Tanda petik kesurupan, saya ingin menyebutnya sebagai manifestasi dari apa yang terpendam di alam bawah sadar. Ada beberapa versi memang, nanti saya akan bahas contoh-contoh khususnya. Namun secara umum, manifestasi tanda petik kesurupan itu tidak selalu karena setan, hal-hal goib, hal-hal klinik gitu loh. Kasihan setan sering difitnah, maaf bercanda ya. Jadi gini, seseorang yang menyimpan kekecewaan, kemarahan, kesedihan yang sudah terlampau banyak, sudah sangat pekat di alam bawah sadarnya. Tersimpan kekecewaan, kesedihan terpendam yang sudah sangat luar biasa. Di suatu titik ketika dia nggak bisa handle, pikiran dan perasaannya sudah nggak bisa membendung isi gudang, yaitu alam bawah sadar itu, maka akan terjadi percikan-percikan atau ledakan-ledakan yang akan keluar, sehingga menyebabkan kelihatan aneh. Nah, ada percikan, ada ledakan. Percikan tuh ya hal-hal yang nggak terlalu besar ya, seperti duduk di kafe sendirian, di kantin, lagi ngumpul-ngumpul sama teman misalkan, nggak ada masalah apa-apa, tapi tiba-tiba kayak pengen nangis, pengen teriak. Nah itu saya sebut percikan. Karena dia merebes-merebes mili mau keluar yang selama ini dipendam. Baik kekecewaan, kemarahan, atau kesedihan. Biasanya dari masa kecil, masa remaja, atau beberapa tahun belakangan. Akumulasi semua itu. Nah ada yang berupa ledakan. Tiba-tiba marah-marah nggak jelas, mengerikan. Nah ini kalau kita nggak melek psikologi dipikirnya setan nih. Sehingga mungkin penanganannya nggak tepat. Keluar dari badannya, keluar sekarang juga. Setannya ngomong, gue lagi di luar, fitnah aja lu. Gitu. Bercanda ya. Nggak selalu karena setan kok. Karena itu kemarahan-kemarahan terakumulasi. Kekecewaan yang tersimpan, terbendung, tertanam di alam bawah sadar. Contohnya begini. Di masa SD mungkin dia dibully oleh temannya. Oleh temannya diancam tidak boleh kasih tahu siapa-siapa. Sehingga dia menahan, pengennya kan teriak, pengennya kan marah gitu loh, tapi dia tahan. Nah itu anggaplah sekian giga tersimpan. Di masa remaja, dia mungkin dimarahi guru dengan tidak wajar. Dia ingin membela diri tapi nggak bisa. Nah, ada teriakan-teriakan yang harusnya keluar. Ada kekecewaan-kekecewaan yang harusnya disalurkan, tapi kan ketahan. Nah sekian giga terakumulasi lagi. Nah, saya pakai ilustrasi gigabyte itu seperti komputer yang menyimpan memori sekian gigabyte. Nah, kemudian di masa-masa dewasa mungkin dia pacaran dengan siapa gitu ya, digantung 5 tahun, malah kekasihnya kawin sama orang lain. Nah, itu mau marah juga, kok gini banget, jangan gitu dong, kenapa? Nah, itu tertahan, sekian gigabyte lagi. Nah, semua titik-titik momentum ini, kekecewaan-kekecewaan ini akan terakumulasi di titik tertentu ketika benteng, ketika filter jiwa, yaitu pikiran kita kan filter tuh, bentengnya, penyaringnya. Ketika si benteng ini tidak lagi berjaga-jaga, kenapa saya bilang berjaga? Ibarat perpustakaan, kan ada bapak perpus atau ibu perpus yang menjagai pintu perpustakaan, yang menjagai perbendaharaannya. Nah, alam bawah sadar itu ibarat perpustakaannya. Nah, ketika perpustakaan lagi nggak ada yang jaga, maka isi perpustakaan itu mudah diakses. Nah, sehingga tanpa sadar ketika suatu saat orang yang jiwanya tanda petik sudah penuh, akan keluar kekecewaan kemarin terpendamnya. Nah, bagi kita yang nggak ngerti psikologi, mendengarkannya kayak setan, kayak kesetanan. Wah, teriak-teriak, dia teriak-teriak, dia mencak-mencak. Nah, ini sebenarnya semua tangisan-tangisan yang dulu-dulu nggak keluar masih jadi PR, keluarnya secara gabungan, serentak keluar. Tentu ini sangat mengerikan, menjadi aneh bagi kita. Nah kalau kita merasa, tapi aku merinding loh mas. Merinding nggak selalu karena setan. Merinding itu biasanya karena hal yang asing kita lihat, kita dengar sehingga kita merinding. Nggak selalu kalau ada suatu fenomena, kita lihat, kita dengar, lalu kita merinding terus ada setan. Enggak. Merinding itu selalu biasanya karena asing, aneh. Sehingga naluri bertahan hidup kita kayak ada apa nih, hati-hati ya gitu, sehingga merinding. Ya memang merinding ada juga karena setan, ada hadirnya makhluk halus, tapi itu beda konteks. Nah ketika orang teriak-teriak, Anda harus pahami yang Anda sebut sebagai kesurupan itu adalah sebenarnya manifestasi keluarnya
terkuaknya sampah-sampah batin dia selama ini. Kalau Anda ada di situ, melihat orang tanda petik sedang kesurupan, teriak-teriak nggak jelas, Anda harus ngomong ke dia, Kak, Mbak, Mas, Pak, Bu, silakan keluarkan. Mau teriak-teriak, keluarkan. Mau nangis-nangis, keluarkan. Anda jangan suruh berhenti. Anda juga jangan pergi. Tolong jadi wakilnya, saya ada di situ untuk membantu dia meloloskan, mengeluarkan apa yang menjadi amarah. Keluarkan Pak, ayo kesel sama siapa? Marah, teriak aja. Memang konyol ya di masyarakat kita, kok aneh sih penanganannya begitu? Ya emang harus begitu, kita bantu dia keluarin. Karena kalau kita nggak fasilitasi begitu, nanti dia akan suatu saat nanti hanya soal waktu, jadi bom waktu. Akan keluar lagi. Kalau Anda bisa mengatakan kepada beliau, ayo keluarkan Pak. Bu, keluarkan Bu. Kak, ayo lepaskan biar lega. Marah sama siapa? Teriak boleh, nangis boleh, utarakan. Wah, dia makin menjadi-jadi. Wah itu bagus. Paling lama cuma 30 menit. Ketika udah mulai reda, dia udah mulai capek, Anda ngomong begini. Pak, Bu, atau Mbak, Mas, Kak, saya sebagai saksimu, kamu sudah mengeluarkan semua sampah-sampah batin sekarang. Saya adalah saksinya bahwa Anda sudah mengeluarkan semua beban itu. Plong ya, lega ya, udah selesai ya. Sekarang sehat, dimudahkanlah bahagiamu, tenang, dan kembali sadar seperti semula. Dan memang habis itu lemas, biarin gak apa-apa, jangan langsung suruh duduk. Biar aja dia rebahan di mana berada, jangan dipaksa. Lagi pula orang ketika sedang rebahan atau gak siap duduk, kita jangan bantu. Dia harus sendiri bangun supaya nanti gak salah urat. Dia harus sendiri mengetahui kondisi badannya. Biarin, habis itu memang lemes. Tolong kuasai pikiran Anda. Perasaan takut, merinding itu hanya mindset, hanya salah pola pikir. Oh itu setan, oh itu hal klinik, ada sesuatu yang masuk ke badannya. Saya tidak memungkiri, ada juga yang benar-benar kesurupan, ada makhluk halus yang mendatangi. Tapi itu punya ciri khas yang berbeda. Saya tidak mau membahas itu detail ya, karena saya bukan spiritualis, saya hanya di bidang psikologi saja, saya bahas psikologinya saja. Kalau dia hanya teriak-teriak, dia marah-marah, ketika kamu bilang, ayo keluarin, dia makin teriak, makin keluarin. Biarin, itu adalah luapan-luapan yang terpendam. Di kultur kita ini, kita itu sangat miskin ilmu parenting. Dari kecil kita didoktrin, gak boleh nangis, gak boleh cengeng. Di keluarga itu tidak ada ruang-ruang ekspresi rasa. Gak ada ruang rasa di rumah itu. Anak harus jaim terus bahwa dia baik-baik aja. Padahal parenting yang terbaik adalah ketika orang tua ngomong kepada anaknya, nak lagi sedih ya, lagi marah ya, ayo ngomong. Mama pengen dengar, papa pengen dengar. Papa nggak akan marah, nggak akan menghakimi, hanya pengen dengar. Dan Anda benar-benar membuktikan Anda mendengarkan saja. Kalau di rumah ada ruang rasa yang cukup, ruang ekspresi rasa yang cukup, maka alam bawah sadar tidak akan penuh. Nah, mengenai ada orang yang tanda petik kesurupan, dia menyerupai suatu binatang. Sebenarnya begini, orang yang punya banyak PR emosi, banyak sampah batin, banyak kekecewaan terpendam, tentu biasanya dia juga satu paket ada rasa inferior. Merasa rendah diri, merasa gak mampu. Nah, oleh alam bawah sadar itu dikompensasikan untuk mengadopsi suatu figur agar menjadi seolah-olah kuat, bahwa dia gak lemah selamanya. Kalau bagi alam bawah sadar dia bahwa ular itu mengerikan, tanpa sadar alam bawah sadar dia akan mengambil peran ular untuk seolah-olah dia adalah ular yang mengerikan. Dia juga bisa mengerikan loh, dia juga bisa kuat loh. Dia juga bisa bikin takut orang-orang yang telah menyakiti dia loh gitu. Ini hanya figuring, dia mengambil sosok biar dia nggak selamanya kelihatan lemah. Ini semua proses imajinasi di alam bawah sadar. Kita nggak bisa mengerti dengan logika orang awam apalagi yang nggak melek psikologi. Mengenai ada kasus seorang bapak yang tiba-tiba kayak kesurupan Spider-Man. Saya yakin Spider-Man itu bukan satu varian setan gitu ya, enggak. Kemungkinan bapak ini suka atau ngefans dengan sosok Spider-Man. Nah, sehingga dia mengambil sosok itu agar seolah-olah dia kuat. Dia hebat, enggak merasa inferior atas kekecewaan atau kesedihan yang dia alami. Tapi bisa jadi seorang bapak yang seolah-olah kesurupan Spider-Man, bisa jadi dia tanda petik pura-pura, tanda petik ya, pura-pura aneh supaya tidak diproses karena dia kan mungkin melanggar peraturan lalu lintas gitu loh. Dia pura-pura tidak normal gitu loh, ya. Nah, mengenai ada seorang ibu yang teriak-teriak nggak jelas, marah-marah nggak jelas.
Saya sangat yakin itu adalah kemarin-kemarin beliau yang selama ini dipendam-pendam. Marah, kesel sama mertua, mantan, suami, dipendam-pendam. Sehingga keluar ketika udah tak terbendung lagi. Itu disebut ledakan. Kalau percikan-percikan udah sering ya. Anak berulah 2, beliau mungkin marahnya 10. Nah ini 8 sebenarnya untuk mertua, untuk suami. Maka sebenarnya semua orang harus ada healing, soul healing. Dengan didetoks jiwanya, keluarga kita itu bisa menikmati lembar baru jiwa kita, bukan lembar sejarah. Sebenarnya ya semua orang sebelum menikah tuh wajib terapi psikologis dulu, detoks jiwa dulu, supaya nanti anak, pasangan tidak ikut terluka. Karena yang sering terjadi tuh luka batin yang diteruskan, di forward. Jadi orang-orang yang tanda petik kesurupan itu karena ada emosi negatif yang terpendam. Tapi kalau Anda selalu beranggapan orang yang tanda petik kesurupan selalu harus diusir, ada sesuatu dari badan dia, sangat mengerikan. Karena pernah terjadi ya, ada seseorang lah, seorang praktisi lah, berteriak, keluar dari badan dia, keluar dari badan dia. Tahu nggak, seminggu 2 minggu pasca kejadian itu, ini anak bengong-bengong terus, kosong gitu. Dipanggil juga nggak ngeh. Padahal dulu nggak pernah begitu. Itu mengerikan karena gini loh, itu kan bukan setan diusir-usir. Dia kayak diusir dari badan dia sendiri. Si Eneng ini, si manusia ini, si jiwa ini diusir dari dirinya sendiri. Maka saya bilang, sebenarnya bukan setan tapi diusir-usir. Setan difitnah. Sampai si setan ngomong, gue lagi di luar, fitnah aja lu gitu. Kekecewaan, kesedihan terpendam ketika sudah penuh, suatu saat dia akan percikan atau ledakan. Contoh percikan yang paling nyata adalah mood swing. Lagi gak ada apa-apa, tiba-tiba mau nangis atau tiba-tiba mau marah. Nah ini harus dipahami psikologis. Gak selalu soal klinik, gak selalu soal hal-hal goib gitu loh. Itu PR-PR sedihmu yang kamu gak selesaikan di masa lalu. Dia masih ada dan dia akan curi-curi keluar, merebes-merebes mili. Penting banget treatment detox jiwa, soul healing. Soul healing sangat diperlukan. Agar Anda plong, sehat, dan produktif. Dan kondusif bagi lingkungan sosial. Demikian ya, semoga penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya, dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri gak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruah kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ, DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.